Karena tante tahu tante orang berdosa. Jadi tante selalu di belakang. Pakai baju biru. Waktu itu tante pakai baju biru. Pulanglah dalam damai. Dosamu udah diampuni. Itu suatu hal yang luar biasa yang tante memberi kelegaan buat tante. Tante lihat loh, aku pakai baju biru. Tante nangis sepanjang. Halo ya Masers, balik lagi bersama gue di podcast Warung EJ, santai sejenak di waktu senja. Halo sobat perjalanan, apa kabarnya nih semuanya? Bagaimana keadaan keluarga, teman-teman, serta diri kalian sendiri ya di rumah? Ya semoga aja kalian semua sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau hari ini kita bertemu lagi di podcast yang baru ini, di episode 6 ini, tapi tetap masih online. Karena mengingat pandemi yang masih saja meningkat terus-menerus. Jadi tetap bersabar dan tetap jaga kesehatan terus di rumah ya. Oh ya teman-teman, aku hari ini nggak sendirian, karena aku ditemani oleh om-om kece, om-om gaul ya, yaitu Kobam gitu. Biasanya saya nggak nemenin ya, Pan ya. Iya, biasanya karena tapi hari ini Biasa saya di belakang layar ya, karena Iya. karena hari ini spesial banget narasumber kita. Betul. Jadi saya harus maju nih untuk support nih, karena ini senior banget nih dengar-dengar katanya narasumber Senior kita. sesepuh EJ yang semuanya Waduh. berkobar-kobar banget. Dan beliau ini salah satu yang menginspirasi saya loh, Evan. Oh iya, Iya. inspirasi Wah, apa tuh Bang? Inspirasi saya sampai hari ini loh di EJ salah satunya beliau. Siapa lagi kalau bukan Tante Ana. Tante Ana. Welcome Tante Ana. Yes, selamat sore. Halo, Selamat pagi ya? Wah. Pagi, siang, sore boleh Tante. Tuhan berkatin. Saya juga terima kasih dipanggil sama Evan nih untuk isi ini. Tante, apa kabarnya nih Tante? Baik, luar biasa, dan Mauser pasti berkobar-kobar. Wis, mantap. Gimana Tante kesibukannya nih Tante? Kesibukan di rumah atau di mana? Di rumah ya biasa aja. Kesibukan paling senang ngurus pohon. Dan pasti setiap hari baca kitab suci. Wah, itu pasti dong yang Tan ya. Ngeri kan, Van? Ngeri kan, Van ini? Ngeri banget, Om. Narasumbernya kita harus nggak bisa sembarangan nih. Iya, sebenarnya aku udah deg-degan ya ini hari ini ya. Tapi kita mungkin perkenalkan Tante Ana dulu kali ya. Iya, Tante pasti. Ana ini salah satu teman-teman yang hari ini nonton podcast EJ kita. Ini kita yang udah keberapa nih, Van? Podcast EJ kita nih. Ke-6 kok. Ke-6 ya, nggak nyangka ya, udah ke-6 ya. Nah, Tante Ana Sri Mulyati ini kita anggap apa ya, udah sepuh, udah senior, udah bijak banget lah. Dia suhu-suhunya di Emmaus Journey, dan beliau salah satu fasilitator yang kemarin kalau nggak salah beberapa waktu lalu dia bawain kita di sesi Seven Last Word waktu pembekalan ya, Evan ya. Oh iya, Tante betul. Ana ini ya. Nah, karena kita begitu dekatnya, kita manggilnya bukan ibu lagi nih, Evan ya. Panggilnya Tante Ana. Tante Ana. Gitu. Biar kita semakin akrab. Nah, Tante Ana ini sekarang aktivitasnya banyak, dan dari dulu selalu nggak mungkin lewat ya EJ ya. Dan beliau ini salah satu yang nyemangatin saya sih EJ sampai hari ini. Banyak lah yang kisahnya itu ngena banget loh, Van. Nah, nanti Evan coba deh. Nanti Evan pasti akan terbawa deh sama apa ya, cerita-ceritanya Tante Ana nanti ini. Pasti sih, Kobam kalau udah dengar cerita ini pasti udah terbawa pasti deh. Dan dengar-dengar jago merias tanaman. Oh iya, Tante. Jago ya, Tan? Merangkai bunga kali. Oh, merangkai bunga. Merangkai bunga. Saya merangkai bunga dekor gereja juga. Oh iya. Iya, Tante Ana salah satu yang support dekor altar ya, di bunga ya, yang di altar ya. Iya, iya. Luar biasa sekali Tante Ana. Itu karena nggak ada kerjaan, Evan. Tapi luar biasa bisa merangkai seindah itu ya di altar. Sudah pensiun tapi tetap berkarya nih Tante Ana. Iya. Amin. Selama masih ada
kesempatan ya, kita selalu berkarya sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Amin. Oke. Apa nih, Evan? Hari ini sesi kita, topik kita apa nih yang mau kita bawa nih hari ini, Evan? Gini Kobam, karena kita kan lagi pengen masa-masa Paskah nih ya Kobam. Dan ini pasti relate banget sama yang namanya kesengsaraan Yesus dan pengorbanan Yesus. Gitu. Dan pada hari that's why itu apa, kita the greatest work of God's Lord ya. Betul. God's love. Oke. Itu tuh yang di belakang kita tuh, Pak. Iya. Belakang kita nih udah background udah bener banget. Nah, jadi thank you Tante Ana mau hadir di podcast kita yang kali ini. Jadi kita benar-benar karena ini masuk masa Prapaskah dan sebentar lagi akan Paskah, kita pasti identik namanya mengenang sengsaranya Yesus nih gitu. Jadi kita banyak mau denger nih cerita-cerita, kisah, mungkin sharing pengalaman dari Tante Ana yang kami harapkan itu bisa menginspirasi ya Evan ya. Betul sekali. Bisa menginspirasi kita, teman-teman yang nonton saat ini gitu. Karena terkadang kita nih yang lain-lain bisa jadi perspektifnya bisa beda ya Evan ya. Cuma mungkin kan kalau dari Tante Ana bisa sharingkan dari perspektif menurut pengalaman Tante Ana selama udah sekian banyak lah ya bergelut di seperti di EJ ini gitu. Betul banget itu Bang. Karena Tante Ana kan banyak pengalamannya juga. Wah, nanti bakal kelihatan banget ya, kita nih. Tegang banget ya Van ya, kelihatan banget. Sebenarnya tegang loh, tegang banget. Van, banyak pengalaman apa udah getting old? Oh enggak, banyak pengalaman dengan Tante. Enggak ada getting old. Artinya banyak pengalaman. Getting vintage lah ya, jadi makin unik. Yang pertama-tama nih Tante, kalau yang namanya Prapaskah ya pas masa-masa Paskah gini pasti kita nggak asing lagi dengar kisah sengsara Yesus, apalagi dari salah satu filmnya nih, The Passion of the Christ. Nah Tante, dari film The Passion of the Christ ini yang selalu diulang-ulang terus Tante setiap tahunnya, dan pastinya di EJ selalu nih muncul film ini nih untuk dijadikan di bukunya. Tante, gimana Tante perasaan Tante yang masih melihat film ini deh? Dulu pertama kali melihat saya sedih, terbawa gitu. Tapi sekarang walaupun masih tetap sedih, ada sukacita. Kenapa? Karena saya merasa saya dicintai oleh Tuhan. Yesus melakukan jalan salibnya, wafat di salib karena mencintai kita. Itu yang dilakukannya. Jadi saya merasa kalau setiap lihat film ini, saya begitu berharga mata Tuhan. Katakan sungguh-sungguh saya dicintai oleh Tuhan. Kalau di Yesaya 49 pasal ayat 15, nanti teman-teman mungkin bisa lihat, para emoser pasti udah tahu ya, itu di situ ditulis kalau seorang wanita bisa melupakan anak kandungnya. Tuhan Yesus bilang, Allah bilang, Allah nggak bisa melupakan saya. Dan itu saya selalu ingat kalau Passion of Christ saya dicintai Tuhan. Diukir nama saya di telapak tangannya, itu berupa pakunya. Jadi kalau saya lihat itu tanda cinta Tuhan buat saya. Jadi saya merasa kalau lihat film ini saya sungguh dicintai oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau Tante ya, kalau aku jujur sendiri ya Tante, kalau aku ya kalau ngeliat film ini tuh dulu punya trauma sendiri kan. Jujurnya punya trauma sendiri sama film The Passion of the Christ ini. Karena dulu waktu kecil itu kan udah disuruh nonton ini ya papa mama, dan itu jadinya takut gitu kan. Sampai aku pun gak berani ngeliat film ini gitu. Dan itu sampai kebawa sampai kelas berapa gitu, aku masih takut, dan sampai diajak tablo aja aku pasti takut gitu. Karena filmnya itu yang sangat menjiwai banget, bener-bener bikin ini banget ya Kobam ya, kayak rasanya itu benar-benar terbawa gitu ya. Kalau Kobam sendiri gimana Kobam dengan film ini Kobam? Saya tadi tertarik yang Tante Ana sebut ya, awal sedih, terus setelah sekian lama nonton itu malah yang muncul sukacita. Itu gimana ceritanya tuh Tan? Maksudnya kan pasti ada momen melihat itu berbeda gitu. Sedih lalu bisa melihatnya tuh sukacita gitu. Hal apa sih Tan yang Tante rasakan? Dulu lagi pertama kali nonton kan masih
belum ikut Emauser. Belum jadi Emauser. Oke. Pasti kita sedih. Hmm. Terus kita langsung berdoa. Itu orang-orang jahat sekali, ya kan? Kita nggak berpikir bahwa kita sebenarnya juga ikut andil, kan? Saya Ikut berpikir andil. tentara Romawi ini ya semua jahat. Tetapi dengan makin kebenaran di tahun saya ke-12 Emauser ya. Jadi Waduh. saya merasa 15 dapat emas. Nggak penting, yang penting moga-moga Tuhan kasih tempat di surga nanti. Moga-moga yang penting dunia. Jadi sepanjang itu saya malah merasakan bahwa yang dilakukan Tuhan itu adalah cinta kepada saya gitu. Jadi kalau ini malah saya bukannya bersyukur Yesus disalib, enggak, tapi saya merasa bahwa dia mencintai saya dan dia mencintai semua umat manusia gitu. Jadi saya kalau dengan nonton film ini saya tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita gitu. Jadi saya sungguh walaupun masih tetap nangis kalau nonton film Passion of Christ tetap keluar air mata, tapi saya ada sekarang terima kasih Tuhan bahwa aku dicintai. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi seluruh dunia gitu. Sama-sama manusia. Jadi saya rasakan kalau nonton film ini sekarang. Dan saya juga selalu minta ampun Tuhan, ampuni saya. Karena saya salah satu penyebab Engkau disalib. Itu aja. Berarti emang tanpa sadar bahwa kita tuh juga orang yang menyalibkan Yesus juga ya, Tante ya? Iya. Karena kita semua berdosa. Kalau Roma berapa tuh? Roma, Tante siapin nggak ya? Ayat 13 ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ, karena semua orang berdosa, ya kan? Karena kita berdosa, karena kita semua yang menyebabkan Yesus tersalib, bukan orang lain. Kita termasuk gitu. Jadi ya saya selalu setiap hari malam mau tidur, pasti saya merenungkan sedikit apa yang saya lakukan dari pagi sampai dan saya minta ampun sama Tuhan, semoga besok karena belas kasih Tuhan saya bisa melakukan yang lebih dan tidak mengulangi lagi dosa yang hari ini saya lakukan. Gitu. Moga-moga setiap hari semakin baik. Itu aja. Oke, Tante Ana. Nah, kalau ngomong-ngomong kita memposisikan ada di sana nih, Tan, gitu. Pernah nggak sih, Tan, merasa, tadi kan ngomong, Evan tadi ada sebut ya, menyalipkan gitu. Waktu nonton gitu, terbawa suasana ikut, kita menyalipkan gitu, terus ngerasain hal kayak gitu nggak sih, Tan? Gitu yang membuat kita tuh menjadi, ternyuh lah gitu, kala itu, Tan. Saya selalu sama kelompok saya selalu bilang kita bukan hanya mendengar atau membayangkan, tapi kita hadir. Setiap nonton Passion of Christ ini kita hadir. Kita nih itu, kita melihat, kita juga ikut dan selalu merasa bahwa saya mungkin ya itu salah satu yang bukan mungkin sih, memang saya salah sebabkan Yesus seperti itu gitu. Jadi saya ajak mereka untuk membayangkan entah sebagai apa gitu. Dulu saya pernah kalau lagi zaman baru-baru ikut Emauser dulu sebagai orang banyak, pernah juga sebagai yang menyalibkan, saya juga pernah sebagai Pontius Pilatus yang nggak mau tahu gitu. Jadi kalau sekarang saya tetap merasa bahwa saya adalah yang menyebabkan Yesus disalib. Karena banyak, bukan sedikit, banyak pasti dosa-dosa saya yang membuat Yesus harus menanggung salib ini sampai mati. Jadi saya memang katakan masa Prapaskah ini adalah masa yang baik untuk kita melihat lagi apa yang kita lakukan. Dan untuk semoga kedepannya kita jadi lebih baik. Untuk kita kan manusia jatuh bangun ya, jatuh bangun. Nah, moga-moga dengan masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan, semakin hari kita semakin baik gitu. Kalau udah mulai umur seperti saya ya, saya sih nggak mau bilang tua, karena umur apa artinya kan? Yang artinya kan kita dekat sama Tuhan.
Semakin kita panjang umur, semakin bijaksana, lebih sabar, bisa melihat selalu apa yang Yesus lihat, bisa mendengar apa yang Yesus dengar, membaca kitab suci setiap hari, kita pasti dibimbing terus kok. Karena firman kembali dengan siap, pasti teman-teman Evan dan Bambang tahu. Bahwa itu selalu meng-guide kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin dari kita lakukan. Tapi kalau ngomongin dosa ya kan kita kan sebagai manusia tuh kadang-kadang tuh nggak sadar dengan apa yang kita perbuat kan. Kadang-kadang kita berbuat dosa, terus kita minta ampun, Tuhan udah ampunin, tapi masih aja berbuat dosa lagi. Tante pernah nggak sih kalau kayak pernah nggak sih merasakan kayak udah berbuat dosa, udah minta ampun, tapi masih dosa lagi. Kalau secara sadar, Tante pasti secara tidak sadar jatuh lagi dalam dosa. Karena kita kan udah dewasa ya, mature. Kita tidak merencanakan perbuat apalagi udah jadi Emmaus mungkin deh merencanakan hal gitu. Tante yakin, Bambang udah berapa tahun nih? Sekarang Bambang gantian ditanya berapa tahun ya? Berapa ya? Lupa saya. Kayaknya udah tahun ke-3 ya? Hah? 5. Waduh, ternyata kalau nggak dihitung. Saya pakai kaos ungu Bang. Kita kaos ungu. Ya kan? Jadi setelah kita makin jadi Mauser itu kita pasti ada kisi-kisinya ya. Kalau misalnya sangkaan yang jahat juga buru-buru Tuhan minta ampun. Baru berpikir jahat gitu. Tuhan ampunin saya. Jadi kalau saya melakukan dosa saat ini ada karena kelalaian, ketidaksengajaan. Karena kita masih di dunia daging lemah dan kita pasti masih melakukan dosa, tiba-tiba orang marah itu kan nggak boleh ya kan, karena misalnya ada orang melakukan ini kita langsung marah, harus disabar gitu loh ya. Semakin ini kan harusnya semakin sabar, semakin baca firman gitu. Dan itu juga kalau udah gitu Tuhan ampuni, saya minta ampun. Jadi bukan dirancang. Mungkin kalau dulu zaman muda, oh dia begini gue balas begini ya. Gitu. Sekarang berarti ya walaupun kita secara tidak sadar melakukan dosa lagi, tapi tetap berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik ya kan ya. Tetap dalam jalannya Kristus gitu ya kan ya. Karena kan kalau kita baca tiap hari firman sabda Allah ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah sendiri. Nggak mungkin firman itu sia-sia. Yang penting kita mesti membaca firman. Dan ini yang membuat kita untuk jarang jatuh ke dalam dosa. Seandainya jatuh pun kita tahu, saya berdosa. Segera minta ampun. Kalau kita udah sering melakukan dosa dan nggak baca firman, kita merasa bahwa itu bukan dosa, biasa aja. Tapi kalau sekarang dosa kecil pun kita tahu bahwa itu kita melakukan dosa. I see. Jadi Tante kalau tadi saya nangkep ya, kalau kita kaitin agak tadi mundur sedikit, Passion of Christ gitu ya. Jadi kita diajak sebenarnya ya Tanya, melihat perspektif kalau kita ada di sana saat itu. Kita membayangkan kita seperti apa saat itu gitu ya Tanya, sebenarnya ya. Jadi cara ngelihatnya bukan menonton, hanya melihat penderitaan Yesus, tapi kita coba hadir di sana gitu ya Tanya maksudnya ya. Ya, kita hadir. Kita ikut menyalibkan Yesus. Jadi kita memang harus kita di sana gitu loh. Pada saat kejadian itu terjadi, kita dengar ini keterangan Yesus ya. Kita dengar tulang-tulangnya bumi ketarik ya. Itu yang harus kita rasakan gitu. Itu istilahnya apa ya Tan? Kontemplasi ngarah ke sana apa enggak ya Tan ya? Itu apanya? Kita membayangkan, merasakan meditasi. Gitu. Meditasi ya? Membayangkan sih. Kita hadir, kita melihat, kita merasakan. Jadi kita memang di situ dan kita melihat kejadian itu, kita sungguh merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Sempat sih saya coba praktekkan, tapi saya bilang, wah ini sih saya udah pasti tewas nih kalau saya memposisikan saya sebagai Tuhan Yesus. Itu berat sekali sih. Benar sih Tante. Saya waktu kita di EJ kan memang diajarin ya Tante. Jadi
kita membayangkan perspektif itu. Jadi teman-teman yang nonton nih, EJ ataupun tidak EJ, coba deh kalau seperti yang Tante Ana sampaikan, kalau nonton Passion of Christ, rasakan kita ada di sana, gitu. Seru, mulai seru nih, udah mulai hot nih. Sementara Evan lagi lihat skripnya nih kayaknya. Lagi memahami aku. Lagi memahami. Kan ini berat nih topiknya. Berat. Tante, saya lagi ngebayangin Tante, kalau misalnya kisah Yesus ini pernah nggak sih Tan gitu? Karena ini mungkin buat kita nih yang muda-muda nih ya, maksudnya pernah nggak sih Tan merasa ada di posisi malu mengikuti Kristus karena mungkin ya kalau dulu kalau saya pribadi mungkin saya merasa Tuhan nggak bela saya, nggak ada di saya, jadi saya merasa ngapain saya ikut Tuhan gitu, maksudnya gitu. Ngapain saya bersama Tuhan saya yang sekarang gitu. Nah, saya ngerelate ke filmnya Passion of Christ. Kan kita tahu ya Tante ya, murid-murid saja pun pada berlarian Tante saat itu. Dan Petrus sendiri pun yang paling diandalkan oleh Yesus, yang dikatakan di atas batu karang ini kudirikan gitu. Maksudnya dialah paus pertama, tapi dia sendiri pun menyangkal Yesus. Nah, pengen tahu dong Tante, kalau Tante melihat ini, memaknainya, terus pengalaman apa gitu. Karena ini menurut saya ini kayaknya hampir anak muda banyak mengalami ya, Evan ya. Gitu ya. Merasa kita tuh kayak menyerah gitu loh, kayak nggak dapat pertolongan gitu. Malah jadi malu gitu. Nah, dulu lagi saya muda juga, saya kalau makan di restoran juga nggak atas nama Bapak. Oh gitu ya Tante ya? Iya. Lagi saya muda, masih belum nikah gitu. Kalau teman-teman kan banyak teman-teman agak, tapi ya makanya kebijaksanaan, mungkin iman juga tumbuh sesuai dengan umur ya. Yang paling penting itu sebagai Bambang mungkin udah sebagai orang tua, kalau Evan belum, kita harus tanamkan sama anak-anak bahwa Tuhan itu mengasihi kamu dan lebih dari segala. Jadi kita nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Dan dia juga pernah meninggalkan kita. Saya sering kali ke anak-anak, ada satu yang jauh di Bali. Jadi saya setiap hari pun selalu firman untuk anak saya, apalagi dia juga muda ya, saya selalu kirim firman. Satu yang saya selalu bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu sendirian. Jadi seperti itu gitu. Jadi kita harus memang nggak saya sangat malu. Mungkin kalau suruh bilang menyangkal iman sekarang, itu mungkin lebih memilih mati aja lah daripada menyangkal iman gitu. Kalau dulu mungkin anak muda ya pasti orang tua berperan menanamkan iman. Saya juga ingat mami saya itu nggak pernah berdoa buat kami ya. Jadi saya juga selalu tuh memang kita harus bersyukur lah, kita orang-orang terpilih menjadi murid Yesus. Kan bukan aku yang memilih engkau yang memilih aku, kata Tuhan. Ya kan, Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita harus betul-betul bahwa kita memang dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya, mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita begitu dikasihinya. Di kitab suci ini nggak ada satu hal pun yang menyatakan bahwa Tuhan membenci kita. Tuhan mengasihi kita. Nggak ada yang dia bilang ini. Walaupun Tuhan pernah merancangkan misalnya kayak ke Nabi Nuh itu, dia menyesal, ya kan? Karena dia mengasihi kita. Kita aja hidup karena nafas Tuhan, ya kan? Nafas yang diberikannya kepada kita. Masa kita mau menyangkal orang yang memberikan hidup pada kita? Harus kita tanamin sama anak-anak. Mungkin kalau Bambang nih harus anak-anak harus ikut sekolah minggu. Walaupun online, ya, supaya iman mereka tetap tumbuh. Jadi kita hanya mendoakan, memberi contoh teladan kepada anak-anak. Kalau kita yang nggak mau mengakui Yesus, mungkin kita bisa berdoa mata. Kalau teman-teman anak Evan siapa ya ini coba tegur, karena kita punya kewajiban untuk menegur teman-teman kita gitu. Tapi tentunya dengan kasih, bukan merasa, wih gue lebih suci dari kamu gitu loh kan, lebih jago, lebih disayang. Enggak, kita menegurnya dengan kasih kepada setiap orang yang kita lihat kok salah gitu ya kan, karena memang tugas kita gitu loh, untuk kan Yesus pada sesi kelima tuh aku haus, kita harus membawa jiwa
Seven Last Word sesi kelima ya, kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang memang milik Tuhan. Jadi memang kewajiban kita. Jadi kalau mereka yang menyimpang, ya kita harus tarik, tapi dengan kasih, ya. Kita harus tegur, itu aja. Nggak ada yang ini. Nanti bertambahnya umur pasti akan lebih bijaksana. Jadi ditanamkan ya, iman dipupuk terus ya, maka kita tidak akan malu, kita akan berani Ya, memikul salib kita ya Tante ya. Tuh, Epan. iya. Ya, kalau kembali ke perkataan Tante tadi yang kata yang anak muda itu ya bisa untuk menegur temannya sendiri. Aku punya pengalaman Tante. Waktu itu pernah aku menegur salah satu teman aku yang mungkin sedang kehilangan arah, dia kehilangan imannya atau apa, dan aku mencoba untuk menenangkan lah istilahnya, cuma menemani. Namun mungkin rada sulit untuk diterima oleh lingkungan sekitarnya yang bilang bahwa ih kok kenapa harus digituin sih, lu mau ngapain sih, katanya. Biasanya kalau orang-orang bilang ya kayak bahasa kasarnya, ngapain sih mau jadi ini apa, orang-orang yang manggil-manggil suruh ke agama lu atau apa gitu. Kadang-kadang tuh ada aja gitu kan lingkungan yang bener-bener bikin kayak merasa, loh, tujuan gue tuh baik sebenarnya. Gue pengen dia menemani dia doang, bukannya mau ngapa-ngapain gitu. Kalau menurut Tante gimana sih, Pan? Setiap kita mau berbuat baik, pasti yang nggak seneng kan ada. Ya, pasti yang nggak seneng bukan manusia nih, saya yang lain. Pasti nggak senang. Jadi Evan tetap aja berbuat baik. Karena berbuat baik adalah bagian dari kita. Tugas kita sebagai anak Allah adalah melakukan perbuatan-perbuatan terang. Membawa teman-temannya. Jadi kalau orang ini nggak usah terlalu dilakukan terus setia. Dan nggak usah berharap sesuatu. Kita melakukan, nanti Tuhan yang menggenapi semuanya. Yang penting kita melakukan. Jadi kita nggak usah harap apa-apa. Melakukan yang baik tiap hari. Itu aja. Nggak usah lihat hasilnya. Nanti hasilnya Tuhan yang genapin sendiri. Not langsung diingat. Mantap. Kalau ngomong-ngomong pengampunan, Tante. Ngomong-ngomong pengampunan. Dalam sengsaranya Yesus, bagaimana Yesus akan bangkit gitu ya. Di mana kemenangan itu di Paskah itu, kan Yesus menderita berkorban juga untuk memberikan pengampunan ya gitu. Nah, kalau ngomong pengampunan nih, Tante punya pengalaman atau mungkin yang bisa di-sharing terkait pengampunan yang mungkin jadi titik balik Tante nih yang Tante rasakan ini begitu besar sekali. Pengampunan yang bermakna dari Tuhan. Karena dari awal sampai sekarang saya lihat tuh Tante tuh kuat banget tuh bahwa sudah dari awal Yesus sudah mengampuni kita. Yes, Tante begitu yakin gitu. Nah, ini kayaknya ada di pengalaman yang jadi titik balik Tante menjadi tuh udah 12 tahun nih sekarang tuh. Nggak terasa. Saya punya dosa yang sangat besar. Besar sekali. Jadi waktu saya masih muda, waktu itu mungkin lebih muda dari Bambang. Waktu itu Tante umur 27 tahun, ada satu dosa yang Tante lakukan besar sekali. Iya. Sampai sekarang Tante menyesal sungguh melakukannya. Masih terbawa Tante ya? Enggak terbawa. Tapi kalau ingat ya, oh diingat enggak ya, terbawa gitu. Itu Tante kalau keinget gitu. Jadi ini, tapi Tante tahu bahwa Tuhan udah ampuni. Karena Tante dengar sendiri waktu itu Tante ke gereja Romo Yohanes waktu gerejanya masih kecil ya, itu tahun berapa? Tahun 88. Jadi si Bambang baru 2 tahun lah. Waktu itu Romo Yohanes, karena Tante nggak mau ke gereja Tante, minggu Tante ke gereja Romo Yohanes sama suami pagi-pagi. Tante bawa 2 anak Tante, yang satu umur 4 tahun, yang satu umur berapa bulan. Dan di situ Tante dengar satu Romo Yohanes bilang, ada seorang ibu di belakang. Tante juga nggak berani duduk-duduk ke depan. Karena Tante tahu Tante orang berdosa. Jadi Tante selalu duduk di belakang. Pakai baju biru. Waktu itu Tante pakai baju biru. Pulanglah dalam damai. Dosamu udah diampuni.
Itu suatu hal yang luar biasa yang tante memberi kelegaan buat tante. Tante lihat loh, aku pakai baju biru, tante nangis sepanjang bisa. Karena tante memang merasa walaupun pastor kita udah ngaku dosa dan pastor bilang sudah diampuni, tante tetap merasa karena dosa itu besar sekali, tante nggak berani. Dan karena kasih Tuhan, Romo Yohanes bisa bilang itu. Dan tante rasa itu bukan tante rasa, memang itu suara Tuhan untuk disampaikan kepada tante untuk hidup dalam sukacita. Perasaan berdosa itu akan menghantui kita, akan membuat kita depresi kan, gitu. Akhirnya kita sampai pada putus asa karena tante mendengar suara Romo Yohanes itu, tante tahu bahwa tante sudah diampuni. Makasih, Tuhan luar biasa. Jadi merinding saya. Iya. Agak merinding. Merinding. Karena saya kok kayak merasa tante waktu ngomong kayak gitu, yang ngomong itu bukan Romo Yohanes tuh, Roh Kudus yang ngomong gitu. Kayaknya ya tante ya. Tante jadi tante Dia memang damai sekali memang, gitu ya. iya, dia kan memang ini ya, apa Romo Yohanes kan bilang dia mendengar ya kan. Dia selalu bilangnya gitu kan. Dia bilang dia mendengar misalnya ini pulang dengan damai disembuhkan gitu loh. Dia mendengar ada ini dan dia bilang dia mendengar bahwa ada seorang ibu yang sungguh menyesal atas dosa-dosanya. Dia bilang dosa seorang ibu muda lagi karena memang waktu itu saya baru 27 tahun. Dia bilang seorang ibu muda pakai baju biru duduk di belakang. Dan saya sungguh merasakan itu dia kasih ngomong ke saya gitu loh. Tuhan bicara sama saya bahwa kamu udah diampuni gitu. Saya sampai ya aku baju biru loh nih dengar gitu. Aku baju biru dan aku memang minta Tuhan ampunin saya. Tuhan ampunin gitu. Jadi itu yang saya rasakan sih. Dan saya tahu bahwa ya tadi kalau seorang ibu bisa melupakan anak kandung, Tuhan Yesus bilang saya diukir di telapak tangannya dalam bentuk paku-paku salibnya ini ya. Kalau orang kan ditato nama pacar. Tapi saya tahu Tuhan Yesus tato nama saya lewat salib ini. Jadi Tuhan mengasihi kita, setiap kita. Jadi Romo Yohanes menegur karena dia mendapat bisikan dan dia tidak tahu kondisi Tante Ana waktu itu dan Tante Ana menangkap bahwa itu ke Tante Ana gitu ya? Iya. Wow. Entah saya GR atau enggak, tapi saya lihat saya pakai baju biru. Dan saya memang minta ampun. Dan dia juga bilang kan ibu muda. Amazed. Jujur saya amazed Tante. Wow. Lalu setelah itu apa yang Tante rasakan tuh sampai akhirnya Tante tuh rilis gitu? Dengan sukacita. Saya mulai berani juga kembali ke gereja saya. Waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading. Saya mulai berani masuk lagi. Karena kan kalau kita melakukan dosa besar, kita nggak boleh komuni, ya, diekskomunikasi. Waktu itu saya sudah mengaku kepada pastor dan diekskomunikasi. Saya malu kalau segitu ya. Kalau suami saya maju komuni itu 1 tahun loh, lumayan loh 1 tahun. Suami saya maju komuni, saya enggak, saya harus di belakang. Gitu. Jadi saya merasa kalau saya waktu itu lumayan di lingkungan ya. Jadi kalau saya maksudnya salah satu saya dari dulu memang rajin kegiatan lingkungan gitu. Salah satu orang lingkungan lah gitu. Jadi saya bilang kalau saya nggak komuni saya merasa karena saya berdosa. Saya merasa kalau nggak komuni nih orang ngeliatin saya. Kok suami saya maju sendirian gitu. Maka saya bilang hati-hati yuk kita ke Romo Yohanes aja. Yuk kok saya nggak nyaman gereja sini. Saya ngerasa kalau saya nggak komuni orang ngeliatin saya gitu ya. Saya nggak mau nggak ke gereja, saya tetap mau ke gereja. Makanya saya ajak suami saya untuk ke Romo Yohanes. Dan dulu kan nggak semacet sekarang ya. Berangkat jam 6, jam 8 udah nyampe. Tuh jam 6 kurang, jam 8. Jadi malam saya udah siapin semua. Saya bawa anak lumayan 1 bayi ya. Jadi yang 1 baru 4 tahun saya siapin dari malam. Jadi kalau minggu tuh semangat sekali untuk pergi ke Romo Yohanes. Gitu. Oke, jadi saat itu Tante merasa saat yang Tante katakan dosa besar itu Tante merasa menutup diri, lalu ketika dapat itu Tante membuka diri dan mulai berani gitu ya. Berani untuk tetap aktif ya. Iya kan itu Romo Yohanes 2 minggu sekali, yang seminggunya itu saya mulai datang ke gereja walaupun tidak komuni, saya tetap datang di belakang. Karena 1 tahun saya tidak boleh komuni.
1 tahun ya Tante ya? Iya, iya. Oke. Dan itu saya jalani. Saya jadi ingat satu lagu loh, Van. Saya jadi ingat Apa satu tuh? lagu bahwa Tuhan itu memanggil orang, justru orang yang bukan orang baik-baik, bukan orang yang kondisinya benar, tapi dia gunakan orang itu untuk mewartakan jalannya gitu loh. Kayak Paulus, Nih, terus ya kan, Paulus kan bukan orang betul. benar kan, dia akhirnya ini. Dan kisah Tante Ana ini ngingetin saya hal-hal kayak gitu tuh, merinding saya beneran. Nah, Tante, nih saya tanya lagi deh. Ketika yang disalib itu musuh kita, Tante. Kita kan namanya hidup bersosial, ada yang mungkin tidak suka sama kita, ada yang mungkin dia apa namanya? Selek. Ya kita nggak cocok lah, selek ya gitu Hmm. ya gitu. Bahkan di kayu salib pun Yesus masih mengampuni. Nah, jika di posisi kita nih, nah kalau dari perspektif atau pengalaman Tante, ketika yang disalib tuh musuh kita gitu, yang orang tidak suka sama kita gitu. Kan umumnya kan, weh, kan kalau ngomong kasarnya syukurin lu kena kan kualat lu Iya, gitu. iya. Iya kan, begitu kan ya Van Pasti. ya gitu. Nah, kalau Tante menyikapinya gimana nih? Atau ada pengalaman apa gitu bahwa bukankah itu malah kita memberatkan salib Yesus ya? Atau Hmm. gimana sih Tante gitu? Ya kalau tante nggak mau punya musuh, ya, nggak Mhm. mau sama sekali. Jadi kalau tante lihat ada orang yang nyebelin atau apa, tante suka pikir, aduh Tuhan, mungkin saya juga seperti itu, Oh, menyebalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya bisa melihat mereka udah, ya oke lah, saya bisa terima. Memang setiap orang itu unik kan. Jadi Hmm. saya ya, setiap orang itu punya kesalahan juga. Ya kita harus terima apa adanya. Saya kalau misalnya ada orang yang sebel sama saya atau benci sama saya, mengalami kesusahan, pasti saya doain. Bukannya nyukurin lagi gitu, udah nggak ada nyukurin. Karena kan kita harus takut satu akan Tuhan. Apa yang kita perbuat itu akan kita tuai kan. Jadi saya nggak mau menuai hal-hal jahat karena perbuatan saya gitu. Jadi saya, apalagi kalau saya mungkin saya yang nanggung masih mending. Saya takutnya kena ke anak cucu, saya nggak mau. Dan saya tahu Tuhan mengasihi kita, jadi kita pun cuma hanya satu. Kita udah dimaafin lebih dulu kok sama Tuhan. Kita harus memaafkan orang lain supaya kita doa Bapa kami supaya kita juga bisa masuk ke dalam surga gitu. Jadi saya nggak akan pernah menghukum orang lain. Siapa saya yang hanya abu gitu loh. Masa saya kekuatan apa? Kan saya hidup karena kasih Tuhan. Jadi saya kalau memang ada orang yang jahat sama saya dan dia mengalami penderitaan, tetap saya harus bantu. Nomor satu doa. Kalau bisa sampai itu mungkin saatnya orang itu bisa berbalik kepada Tuhan, ya kan? Jadi ya kita memang harus melakukan hal yang sesuai dengan kitab suci gitu. Kalau nggak buat apa gunanya baca kitab suci? Iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Ya, betul. Tapi ya Setuju, Kobam Tan. ya, aku kalau ngomong-ngomong tentang membantu, keinget sama salah satu Simon dari Kirene yang membantu memanggul salibnya Yesus waktu itu Oh ya. ya, Dan kalau ya Tante ya, misalnya kita kembali ke zaman penyalipan itu dan kita tuh menjadi orang-orang yang di situ, dan kan pasti kan di sana tuh terbawa oleh banyaknya suara orang-orang sana, dan kita pun juga masih minim dengan pengetahuan tentang Yesus. Nggak kayak sekarang, kita tahu ada Alkitabnya, kita belajar, kita percaya oleh Tuhan. Tapi zaman dulu itu kan masih minim banget sama pengetahuan tentang Yesus. Dan kalau kita pada waktu itu, di situ, di depan mata Yesus yang sedang memanggul salib, apakah Tante ingin membantu Yesus atau lari atau diam saja atau nonton gitu kan? mau bantu. Apapun saya mau bantu. Saya mau bantu karena kan kita lihat orang itu kesusahan ya, sakit. Entah buat siapa dia mengalami kesusahan. Dan kalau kita lihat jalannya masih jauh, waktu saat Simon di Kirene itu kan kejatuhan yang kedua kali ya, berarti kan masih jauh sampai ke sana. Kalau teman-teman pernah ke tempat jalan salib ini, teman-teman pasti tahu bahwa itu jalannya nanjak dan jauh. Jadi pasti kita mau bantu, walaupun kecil gitu. Mungkin kasih minum atau apa, saya pasti mau bantu. Dan saya kalau bisa bantu adalah satu berkat buat saya. Itu aja sih. Jadi membantu adalah satu berkat ya, Tan ya. itu Tapi pun Tan,
Tapi Tan, gimana nih Tan? Kita menyikapinya. Kala itu kan ada yang malah ikut mencibir Yesus, yang malah ada ya udah maksudnya ya inilah hukuman yang kamu dapat, setimpal lah Yesus gitu. Kita datang membantu nih. Jadi dianggapnya ada nggak sih bisa jadi kan kita dianggap malah bersekutu sama penjahat yang dikatakan kala itu, Yesus itu dikatakan penjahat kala itu. Nah, saya tuh relate sama pengalaman saya juga gitu. Terkadang itu malu gitu loh, membantu takut gitu loh. Takut, yaitu mau ikut gendong salibnya Yesus, tapi takut gitu, takut dicemooh, takut di ini gitu. Nah, tapi yang tadi Tante Ana ceritakan dari kita sepanjang tadi, saya dapat satu insight yang baru sih Tante, bahwa kita harus yakin gitu, dan kita lihat Yesus lebih menderita dan dia sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Itu saya jadi noted sih itu sih gitu. Iya, sebenarnya teman-teman harus ingat nih penghakiman terakhir ya di Matius tuh ya. Penghakiman terakhir Tuhan Yesus bilang, apa yang tidak kamu lakukan pada saudaramu yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi itu salah satu firman yang Tante pegang. Karena Tante pikir Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang paling hina kan. Jadi kadang-kadang kalau Tante lihat orang paling hina nih, misalnya ada orang yang nyebelin juga, Tante selalu berpikir kan sebenarnya roh manusia semua rohnya roh Tuhan kan. Kita harus ingat itu, roh yang ada pada siapapun adalah roh Allah. Jadi mungkin dia rupanya menyebalkan, gayanya menyebalkan, tapi kita harus ingat rohnya adalah roh Allah. Jadi kita mau nggak mau harus bantu. Oke. Ya. I see. Wow. Ada satu lagi deh, Del. Kalau ngomongin ya kayak tadi ya, kalau ngomongin seseorang yang tidak mau membantu atau lagi yang menonton saja, yang mencaci maki aja, itu pasti bagaikan orang yang hidup pada zona nyamannya saja atau nggak mau ngapa-ngapain, cuma diem di zona nyamannya. Nah, gimana Tante? Tante pernah nggak sih nge-stuck di zona nyaman Tante? Cuma diam di zona nyaman Tante, nggak bisa bergerak lagi. Kalau mungkin dulu-dulu ya, kalau sekarang sih Tante setiap pagi aja udah bangun, kita udah harus bangun ya, nomor satu, dulu-dulu mungkin. Nomor satu Tante udah pikir, Tuhan apa yang aku mau lakukan? Nomor satu, hari ini apa Tuhan? Kalau mungkin kayak Bambang, kayak Evan, anak muda ya punya rencana hari ini ngapain. Kalau kayak Tante pensiunan, ya kan kalau Om kerja, Tante ngapain ya? Saya mau ngapain Tuhan? Kan engkau hadir dalam alam, dalam sesama. Kita sudah puji Tuhan, sudah bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam alam maupun sesama. Jadi Tante kalau pagi kalau nggak ada kerjaan, Tante pasti beresin pohon. Tante ataupun buat ekoenzim atau apa yang berguna untuk alam Tante kembalikan. Karena kan pada kejadian itu Tuhan bilang peliharalah, lestarikanlah alam. Jadi ya kalau ini Tante nomor satu, nggak mau diem di zona nyaman. Kalau dulu mungkin enakan tidur, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, aku tidur aja. Atau dulu pernah Tante keranjingan, mungkin 15 tahun lalu lagi drama Korea baru-baru masuk, Tante bisa nggak tidur nonton gitu loh. Itu anak sekolah pun Tante seadanya kasih makannya, bekalnya, ya kan? Puji Tuhan itu waktu udah berlalu, puji Tuhan, ya kan? Jadi sekarang Tante selalu kalau suruh nonton drama Korea, orang-orang boleh tanya film apa, Tante nggak tahu, karena Tante nggak mau lagi, sama sekali bukan bagiannya. Jadi nomor satu kita tanya, karena Tante merasa waktu Tante nggak lama lagi gitu loh, maksudnya umur sekian, jadi harus sebaik-baiknya melakukan waktu yang ada ini untuk menjadi berkat gitu loh. Selagi masih bisa bergerak, selagi masih bisa ngapa-ngapain, ya jadi berkat aja gitu. Mumpung masih bisa jadi rekan kerja ya kan, kita semua kan dipanggil sama Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya gitu loh. Nah kita mau nggak gitu. Jadi kalau dulu sih terserah ya, aku lebih suka nonton Tuhan Yesus daripada doa rosario. Saya nonton sampai pagi, suami saya tidur, anak saya tidur, saya bisa nonton sampai pagi, berjilid-jilid video. Jadi ya itu emang ada masanya gitu loh. Serasa ada di Korea kala itu ya Tante. Dan kalau orang lain yang rasanya dicinta ikut bergetar-getar, Tante pun begitu.
Berarti jadi kayak ingat sama satu lagu ya, jangan lelah. Iya. Iya, waktu itu umur berapa ya? Baru 40-an ke Hmm. 15 Oke. tahun lalu kan 40-an lebih ya kan, jadi ikut bergetar. Anaknya SMA yang paling gede. Jadi kita merasa nggak mau kalah sama anak, mau ikut. Oh, Gelora muda. geloranya Iya. meningkat ya. Untung itu lewat. Puji Lewat Tuhan. akhirnya ya, Dan Tan, ya. tidak mengalami sesuatu yang buruk ya, karena di dalam Tuhan gitu loh. Kalau enggak kan kita bisa mengalami sesuatu yang buruk ya kan, itu ada kehausan yang lain ya, teman-teman pasti tahu lah. Kan Tante kan selama ini sudah terus berorganisasi di EJ atau di mana saja. Tapi Tante pernah nggak sih melarikan diri dari tanggung jawab Tante? Karena aku sendiri masih sering melakukannya. Sebenarnya ada rasa jenuh kadang-kadang ya kan. Tante juga pernah bilang sama teman-teman TPF, aku tahun depan berhenti ya sebagai TPF. Karena aku bilang banyak yang muda-muda, itu ada perasaannya. Aku suka bilang, karena saya pikir anak-anak muda itu, dan saya pikir saya pengen lebih main. Ya sama aja nak, kita sama walaupun umur berapa saya pengen main. Saya pengen main, mungkin kalau dulu mainnya pengen apa, sekarang saya pengen main sama cucu. Jadi satu kesukaan saya adalah main sama cucu. Saya senang buat istana pasir, saya senang buat kue sama cucu. Jadi saya rasa, kok waktu saya banyak juga ya untuk urusan gereja atau ini, saya pengen main sama cucu saya gitu loh. Saya pengen main sama dia. Apalagi kalau cucu saya bilang, oh EJ lagi nih Oma, EJ lagi gitu. Dia bilangnya begitu, saya bilang iya ya, tapi biarinlah nak, Oma EJ. Saya bilang EJ dulu ya sebentar. Kayak hari ini kan dia bilang, Oma jadi nggak datang. Saya bilang Oma EJ dulu, bosen nih EJ lagi. Nah, itu ada mungkin. Tapi saya pikir kalau bisa melayani Tuhan, teman-teman harus ingat, itu adalah satu berkat. Bukan melayani keluarga, bukan satu berkat ya. Melayani keluarga, cucu atau apa, kan kita harus juga meneruskan iman kita kepada anak dan cucu. Itu adalah tanggung jawab saya ya sebagai Oma. Saya harus mewariskan iman kepada cucu saya. Jadi kalau cucu saya sekarang udah pintar doa rosario, udah apa, ya mungkin itu karena saya sering ngajak mereka. Bisa doa kronka gitu. Jadi itu saya ada kesenangan. Saya bisa mewariskan gitu. Nah kadang-kadang saya merasa kalau saya nggak main sama cucu saya, apalagi kalau saya dengar dia, Oma aku dimarahin mama, ini itu, saya sedih juga gitu loh. Pasti kalau bukan dimarahin mamanya sedihnya, pasti ada yang salah nih sama cucu saya. Saya pengen tahu apa yang salah, saya pengen cerita, dengar ngobrol sama dia, kenapa dimarahin, supaya saya bisa betul-betulin loh gitu. Paling enggak kan saya bisa masukan yang baik untuk cucu saya, itu aja. Jadi bosan sih ada, bukannya pengen lari, ada bosan gitu. Apalagi kalau kita lagi mau liburan gitu, tahu harus bawa ngefas nih, ya kan? Aduh gitu, ya kan? Kapan ininya sih? Tapi kita harus ingat lagi bahwa kita bisa melayani Tuhan lewat komunitas. Ini adalah satu anugerah buat kita. Itu yang balik lagi kita harus ingat. Gitu. Satu anugerah ya Tan ya, di mana Iya, belum tentu semua orang bisa ngalamin seperti kita kesempatan itu ya Tan jadi ya. ini kesempatan, kenapa enggak gitu? Kita dipilih sama Tuhan, kita mau enggak terserah. Ingat loh, kita jangan sampai kita yang melepaskan pegangan tangan Tuhan. Kita harus pegang terus gitu loh. Jadi ya kita bilang Tuhan, cucu saya kan masih bisa sampai sore nanti kan masih ada habis ikan, toh saya bisa pergi. Gitu, kita bisa bermain. Gitu aja. Mantap. Editor nanti tolong di ending video ini podcast lagunya Hidup Adalah Kesempatan, editor. Asik. Mantap. Thank you banget Tante Ana sharingnya. Mantap ya Evan ya. Banget Lengkap kok, udah Bang. kayaknya ya, dari semua skrip udah lengkap semua. Bahkan kita nambah-nambah lagi Evan ya. Iya. Karena ternyata banyak hal-hal yang amazed banget. Tidak terasa nih Tante, kita sudah di penghujung acara. Ada nggak sih Tante hal-hal yang mau Tante sampaikan ke teman-teman nih yang penonton di sini? Apa mungkin advice atau apapun Tante gitu. Mungkin Tante kasih satu mazmur yang indah ya buat teman-teman. Mazmur pegangan Tante itu, setiap saat Tante dalam susah, dalam sedih, dalam apapun, Tante selalu pegang mazmur itu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Jadi mungkin teman-teman bisa dengerin, itu mazmur yang bagus sekali.
dalam kita susah, dalam kita apa, Tuhan selalu menyertai kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dan dia sediakan semuanya udah disediain. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Nanti satu saat pun kita akan dibaringkan di tanah yang berumput hijau, padang rumput yang hijau. Jadi kita nggak perlu takut apapun. Di dalam hidup ini kita nggak pernah ditinggal sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi dalam mungkin hidup kan nggak selamanya mulus, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Tante sharingnya. Sepenggal, singkat, tapi dalam ya. Tuhan adalah gembalaku. Selalu ingat itu ya Tante ya. Karena kalau ada Tuhan yang gembalanya, udahlah nggak salah ya Tante ya. Iya. Oke. Itu sebenarnya sudah mewakili ayat emas ini yang kita mau tanya sebenarnya, Pak. Apa Ya. tuh? Ayat emas. Biasa kita di akhir sesi itu kita minta ayat emas. Iya. Nah, Oh, tapi Masih salah dikasih dong, ya, Tante. enggak Tante, sudah mewakili dong. Udah mewakili. Terima kasih. Jadi udahan mau kelar ya. Iya. Tapi sebenarnya terima kasih banyak Tante, jadi banyak Makasih pelajaran banyak, buat Tante. aku, buat Kobam juga menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak banget Tante. Nah, Terima kasih. Kita harus terima kasihnya sama Tuhan Yesus. oh iya terima Selalu. kasih pasti bro. Tapi juga mau terima kasih nih Kobam Tante sama para penonton yang udah setia nonton dari episode 1 sampai episode 5. Tuh sampai sekarang nih nonton lagi. Terima kasih banyak ya buat sobat perjalanan dan Emauser yang Dan masih semoga menonton kita. menjadi inspirasi podcast-podcast kita ya Evan ya, Betul. dengan narasumber-narasumber yang setiap kali tuh nggak kalah menarik dan selalu bikin kita berkobar-kobar ya Evan ya. Yoi. Seperti narasumber kita pada sesi kali ini dengan Tante Ana yang kita bahas mengenai greatest work of God's love. Yes. Mantap. Oke, kalau gitu silakan closing statementnya Evan. Oke, Kita sudah di penghujung. Dan para Emauser, terima kasih telah menonton. Jangan sampai lupa untuk menonton episode berikutnya yang gak kalah serunya dengan narasumber-narasumber baru. Dan stay tune in our channel. Thank you very much and goodbye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat Tuhan memberkati. Selamat Terima bertemu kasih kembali. Tante Ana. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini.